bekerja sebagai pelayan di sebuah klub ternama. Siapa sangka, malam itu dirinya akan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari salah satu pengunjung. Dipaksa menuruti keinginan untuk memuaskan hasrat pria itu. Sepertinya Nia sangat ketakutan. Berusaha melawan dan mendorong pria itu. Namun Vito yang sudah terlanjur mabuk berat, tak bisa mengontrol hasratnya terhadap Nia. Dipaksa memuaskan hasratnya, Nia pun hanya bisa pasrah. Tak percaya jika kesucian yang selama ini telah dia jaga dengan baik, ternyata harus hancur oleh seseorang yang sama sekali dia tidak kenali. Dengan kepala yang masih setitik berat, Vito pun berusaha mengejar Nia untuk meminta maaf dan ingin bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dia lakukan. Namun apa daya, sepertinya Vito kehilangan jejak, dan yang dia temukan hanyalah kalung milik Nia yang terjatuh. Saat Nia dalam perjalanan menuju rumahnya, tak sengaja Nia bertemu Nenek Turi yang hampir saja tertabrak truk. Beruntung Nia sigap dan berhasil selamatkan Nenek dari tabrakan maut itu. Walau pada akhirnya, lagi-lagi nasib sialah El yang justru menghampirinya. Merasa Nia sudah tidak mampu lagi mencarikan nafkah untuk keluarganya di kampung. Ibu tiri Nia terpaksa menjemput dan membawanya kembali. Bertahun-tahun bekerja di ibu kota, ternyata itu adalah salah satu pelariannya untuk menghindar dari perjodohan orang tuanya. Ikhlas tak pernah nikmati hasil kerja kerasan. Rupanya ayah Nia memiliki hutang pada tuan tanah di desa tempat mereka tinggal. Mengetahui Nia pasti sudah tak bisa lagi diandalkan, ibu tiri Nia berencana akan menjodohkannya pada orang kaya di kampung. Tak mampu melawan, dia pun diseret paksa. Terkejut melihat tempat tidur Nia, ternyata dirinya sudah tidak ada. Membuat kedua suster yang berjaga pun terkejut. Mengingat hasil pemeriksaan Nia yang sudah keluar, mereka bermaksud ingin memberitahunya. Datangi rumah sakit tempat Nia dirawat. Sepertinya Vito ingin sekali menemui wanita yang sudah selamatkan neneknya. Dapat kabar jika Nia sudah pulang sejak pagi-pagi buta, membuat Vito terpaksa harus kembali dan memberitahu neneknya. Tak terima jika Vito pulang dengan membawa kabar buruk. Nenek pun minta Vito untuk temukan Nia secepatnya. Asisten Vito yaitu Kiki berusaha membantu jelaskan pada nenek bahwa benar jika Nia sudah tidak ada lagi. Vito yang tahu jika neneknya sangat menyukai Nia. Vito pun berusaha dan berjanji akan menemukan Nia secepatnya. Tak peduli apapun yang terjadi, nenek pun minta Vito kerahkan seluruh kemampuan dan kekuasaan yang dia miliki. Tak lama kemudian, Kiki mendapat kabar jika Nia sudah ditemukan dan kembali ke kampung halamannya. Minta nenek tak perlu cemaskan apapun. Vito yakin dirinya pasti akan tepati janjinya. Tak perlu berlama-lama, Vito pun berpamitan pada nenek untuk menemui Nia di kampung halamannya. Sesampainya mereka di kampung, Nia terlihat sedikit kebingungan. Saat Nia akan menyeberangi jalan, tak sengaja dirinya hampir ditabrak mobil. Terkejut mendengar klakson mobil, membuat Nia tak sengaja menjatuhkan tongkat miliknya. Minta Nia tak perlu khawatir dan takut. Vito pun berharap Nia untuk memberinya kesempatan bicara. Minta Vito untuk kembali saja ke kota. Namun siapa sangka, tongkat yang dia miliki tak sengaja terinjak dan membuat Nia hampir terjatuh. Saling berpelukan dan menatap satu sama lain. Sepertinya Vito benar-benar telah jatuh hati pada gadis buta yang telah menolong neneknya. Keesokan harinya, Vito benar-benar tunjukkan keseriusannya pada Nia. Diam-diam tanpa restu orang tua Nia, Vito pun resmi menikahi Nia. Merasa cemas dengan keputusan yang diambil tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Nia terlihat sangat gugup dan takut, bermaksud ingin kembali dan beritahukan yang sebenarnya pada ayah Nia. Siapa sangka, justru Nia lebih dulu mendapat telepon dari ibu tirinya. Berita jika ayahnya mendadak alami serangan jantung. Nia pun bergegas kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dengan perasaan yang amat sangat bersalah, dia pun minta ibu beritahukan kondisi ayahnya saat itu. Benar saja, ternyata itu semua adalah ide dari ibu tirinya untuk menjebak agar Nia segera kembali ke rumah secepatnya. Merasa jika Nia sudah membantah semua keinginannya, ibu tiri Nia pun tak segan-segan menampar dan memberi Nia pelajaran. Mendapat kabar jika ternyata Nia sudah mengandung putrinya, Vito pun benar-benar tidak percaya jika Nia ternyata adalah wanita yang dia tiduri di klub. Sepertinya Vito benar-benar menyesal telah membuat hidup Nia selama ini benar-benar menderita. Vito pun bergegas ambil tindakan. Hubungi ponsel Nia yang sudah tidak aktif. Perasaan Vito mulai tidak enak. Minta bantuan asisten. Vito pun bergegas mencari di mana alamat rumah Nia. Benar saja, ternyata Nia sudah mendapat perlakuan yang selain kejam oleh ibu tirinya. Mengetahui jika Nia ternyata sudah mengandung, ibu tiri Nia minta agar Nia menggugurkan kandungannya. Merasa jika Nia sudah menjadi anak yang tak berbakti dan memalukan, ibu tiri Nia pun terus menghajar Nia hingga membenturkan kepalanya di tembok. Seret Nia masuk ke dalam rumah. Dia pun terpaksa disekap agar tak bisa melarikan diri. Tak peduli dengan teriakan Nia yang ketakutan, ayah dan ibu tiri Nia sepertinya punya rencana yang buruk padanya. Benar saja, ternyata di dalam ruangan itu sudah ada laki-laki licik yang punya niat buruk terhadap Nia. Merasa jijik disentuh oleh bajingan itu, Nia pun memberontak hingga dirinya tak sengaja menampar wajah Tuan Rocky. Merasa sudah tak mampu membayar hutang pada Tuan Rocky, dengan 3 ibu tiri Nia menjual Nia pada Tuan Rocky.
paksa Nia untuk memenuhi keinginannya. Tuan Rocky terlihat sangat memaksa, hingga membuat Nia semakin memberontak, merasa sudah sangat terancam, dan tak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya Nia pun nekat menghajar Tuan Rocky dengan asbak. Akibat keberaniannya, Tuan Rocky alami luka parah di bagian dahinya. Berteriak meminta pertolongan dari luar. Sepertinya Tuan Rocky mulai murka pada Nia. Tiba di kampung halaman Nia, terlihat Vito datang dengan iring-iringan beberapa mobil mewah. Mendengar teriakan Nia yang sangat kencang, membuat orang tua Nia kesal, hingga mendorong pintu sangat keras. Akibat dorongan pintu yang cukup keras, membuat Nia terpental jauh, hingga membenturkan kepalanya di meja. Merasa Nia sudah sangat keterlaluan dan tak bisa diatur, ibu tirinya lagi-lagi memberi Nia pelajaran. Bahkan adik tiri Nia yang lihat benda yang digunakan Nia memukul Tuan Rocky berlumuran darah, membuat Ari benar-benar sangat kecewa dan marah. Takut jika Tuan Rocky ambil tindakan buruk pada keluarganya, Ari pun bermaksud ingin balas akan rasa sakit hati Tuan Rocky padanya. Beruntung Vito datang tepat waktu dan hentikan niat keji Ari pada saudara tirinya itu. Melihat perlakukan mereka yang sudah sangat keterlaluan padanya, Vito pun ancam akan hancurkan hingga jebloskan mereka semua ke penjara. Tak tahu jika Vito bukanlah orang sembarangan, ibu Nia pun minta agar Vito tidak mencampuri urusan keluarganya. Melihat ibu tiri ia yang sudah sangat berani merendahkan pimpinannya, membuat Kiki benar-benar murka hingga berani menampar wajah ibu tirinya. Mendengar jika Vito ternyata adalah pemilik grup Sutomo, ibu dan adik tirinya pun sangat terkejut, memohon dan meminta agar mereka dimaafkan. Sepertinya ibu tiri Nia benar-benar menyesal telah merendahkan orang nomor satu di negerinya. Melihat Nia yang sudah terluka dan ketakutan, membuat Vito benar-benar merasa bersalah. Merasa Vito sangat memperhatikan putrinya, ayah Nia terlihat sangat bangga. Ancam akan memberi Nia pelajaran jika Vito tak mengampuni istri dan putranya. Terlihat ayah Nia sangat tak berperasaan. Tak peduli jika ayah Nia adalah mertuanya, dorong ayah Nia hingga terjatuh. Ari dan ibunya sangat syok. Tak main-main dengan ancamannya. Vito pun berjanji akan membuat keluarga Nia yang keji itu mendapat hukuman yang setimpal. Menghina Nia dengan kata-kata yang sangat keterlaluan. Jika Nia adalah wanita murahan, tak terima istrinya dipandang rendah. Vito dengan tegas mengatakan, jika anak yang Nia kandung itu adalah pewaris tahta kekayaan keluarganya. Tak mau lagi mendengar yang mereka katakan. Vito pun meminta agar para ajudannya menahan dan memberi keluarga Nia pelajaran. Merasa apa yang orang tua dan adik tirinya lakukan adalah salah. Dia tak bisa biarkan mereka terus-menerus memanfaatkannya. Minta maaf telah membiarkannya selama ini menanggung beban yang begitu berat. Vito benar-benar sangat menyesal dan meminta maaf. Melihat Nia yang sangat syok dan terluka cukup parah, Vito yang khawatir akan kondisi Nia dan kandungannya pun segera membawa Nia untuk dapatkan pertolongan. Sebelum tinggalkan rumah Nia, Vito pun serahkan semua urusan keluarganya pada Kiki. Dapat perawatan terbaik di rumah sakit ternama. Rupanya Nia ditemani oleh nenek Vito. Tahu jika Nia telah mengandung cicit dari cucunya, nenek Vito terlihat seragat senang. Ternyata wanita baik hati yang menolongnya selama ini adalah gadis cantik yang akan menjadi menantu di keluarganya. Berikan gelang warisan para menantu di keluarganya. Nenek pun terlihat sangat menyayanginya. Berharap dia bisa jadi menantu sekaligus istri yang baik untuk cucunya. Nenek Vito ungkapkan betapa dirinya sangat berharap dia bisa menerima. Sementara itu dari luar kamarnya, ada seorang wanita bernama Sari menguping pembicaraan mereka. Rupanya malam kejadian Nia tertabrak mobil truk. Diam-diam Sari ada di lokasi kejadian, punya niat jahat pada nenek Vito. Rupanya niat buruknya tidak berhasil akibat Nia yang datang dan selamatkan nenek Vito tepat waktu. Bawa Nia ke toko pakaian langganan keluarganya. Nenek Vito pun minta pelayan untuk bantu Nia bersihkan dirinya dan carikan pakaian yang cocok untuk menantunya itu. Tunjukkan Nia dengan gaun putih yang elegan. Nia benar-benar terlihat seperti seorang putri. Menambah rasa kagum Vito dan nenek pada Nia. Tak henti-hentinya mengagumi kecantikannya. Terlihat nenek sangat bangga pada cucunya. Merasa jika Vito pun mengagumi kecantikannya, nenek pun minta agar Vito memborong gaun di sana untuk diberikan pada Nia. Dengan spontan Vito perintahkan pelayan untuk mengemas semua koleksi gaun terbaru dengan ukuran pakaiannya, lalu kirimkan ke alamat rumah. Antarkan Nia untuk pergi reuni. Siapa sangka Sari lihat Nia yang turun dari mobil mewah, ambil gambar saat dia sedang dipegang oleh ajudannya. Sepertinya Sari punya niat buruk. Tinggalkan Nia di sana bersama ajudannya. Vito minta agar Nia menghubunginya jika terjadi sesuatu. Pamit pada Nia untuk pergi bekerja. Dia pun dituntun ajudannya masuk ke dalam restoran. Semua teman Nia yang sudah dapat kabar jika Nia tiba di sana dengan mengendarai mobil mewah, membuat Sari benar-benar kesal dan tak terima. Merasa selama ini dia hanyalah saingannya, Sari pun ingin berikan pelajaran pada Nia.
sengaja membuat Nia terjatuh. Sari pun dengan sengaja injakan kacamata hitam milik Nia. Rendahkan Nia yang hanyalah gadis miskin dari kampung, membuat Nia tidak pantas disandingkan dengan dirinya yang seorang putri pengusaha. Mendengar jika Sari adalah putri kaya raya, Ana yang sangat mate pun ikut merundung Nia. Menuduh jika Nia hanyalah wanita penggoda yang hobinya mengganggu pria kaya. Terlihat Nia tidak bisa menerimanya. Kembali dapat gambar dari rekan Sari. Sepertinya Ana benar-benar terkejut. Tunjukkan bukti jika Nia benar-benar turun dari mobil yang sangat mewah. Membuat Sari pun tertawa geli. Tak percaya jika selama ini Sari sudah punya niat buruk terhadapnya. Nia pun ungkapkan rasa kecewa pada Sari. Merasa jika Nia terlalu banyak bicara. Sari yang sudah muak pun memberi Nia pelajaran dan membenturkan kepalanya. Tak hanya sampai di situ, Sari pun dengan tegas menendang perut Nia yang sedang mengandung, hingga membuat Nia pendarahan. Ana yang ketakutan pun minta Sari untuk menghentikan perbuatan kasarnya pada Nia. Dapat kabar jika Nia dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan, Vito pun bergegas meminta Kiki untuk mengantarkannya ke tempat di mana Nia sedang reuni. Lihat istrinya dirundung dan disiarkan secara live, membuat Vito benar-benar murka. Tak ingin terjadi hal yang benar-benar tidak diinginkan. Akhirnya Vito pun sampai di tempat Nia adakan acara reuni. Beruntung Vito datang tepat waktu dan hentikan niat jahat Sari pada istrinya. Akibat pukulan dan benturan di kepala Nia, sepertinya Nia kembali mendapatkan penglihatannya. Walau sedikit masih samar, namun akhirnya Nia bisa melihat wajah suaminya itu. Tak ingin terjadi sesuatu pada Nia dan kandungannya, Vito pun buru-buru membawanya ke rumah sakit. Merasa urusannya dengan Sari belum selesai, akhirnya Vito serahkan Nia pada ajudannya untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Merasa Sari sudah keterlaluan, Vito pun meminta Sari untuk akui kesalahannya dan meminta maaf. Bukannya merasa bersalah, justru Sari menganggap jika Nialah yang telah berani merebut Vito darinya. Minta Ana berikan bukti siaran langsung yang mereka rekam. Kiki pun ancam akan laporkan tindakan mereka pada pihak berwajib. Minta Vito untuk memaafkannya. Sepertinya sudah tak ada kesempatan untuk Sari dan Ana beri ancaman dan peringatan keras. Menyesal telah membuat hidup Nia susah dan menderita, Vito pun meminta maaf. Nekat datangi Vito di rumah sakit. Sari pun tegaskan agar Vito segera menjauhi Nia. Merasa jika keamanan rumah sakit kurang baik, Vito pun ungkapkan kekecewaan dia pada dokter. Terus bicara dan ungkapkan jika Nia hanyalah wanita rendahan yang sengaja merayu Vito. Sepertinya Sari benar-benar tidak terima jika dia dibela oleh Vito. Beruntung nenek Vito datang tepat waktu dan menghentikan omong kosong Sari. Mendapat kabar jika Nia ditindas oleh Sari, dia pun menangis. Tak tega melihat Nia yang lemah terbaring di ranjang rumah sakit. Nenek pun murka hingga menampar wajah Sari. Merasa jika sikap Sari sudah sangat keterlaluan dan hampir menghilangkan nyawa seseorang, membuat nenek sangat jijik pada Sari. Coba jelaskan. Dan merayu nenek Vito. Sepertinya nenek Vito itu tahu kelicikan Sari selama ini terhadap cucu menantunya itu. Bahkan tak segan-segan, nenek Vito pun mengusir Sari dari sana. Merasa diperlakukan tidak baik, Sari pun kembali dendam dan berjanji akan balaskan rasa sakit hatinya pada Nia. Datangi rumah keluarga Nia, terlihat Ari sangat terkejut. Merasa jika rumah Nia itu sangat kecil dan bau, membuat Sari lagi-lagi meremehkan Nia. Tak ingin mendengar nama Nia lagi, Sari pun tawarkan untuk membantu mereka membalas rasa sakit hatinya pada Nia. Bahkan, Sari juga tawarkan akan berikan mereka hadiah yang besar jika mereka berhasil menyingkirkan Nia dari muka bumi ini. Merasa ini adalah kesempatan yang baik. Ibu tiri Nia tak ingin sia-siakan kesempatan itu. Bahkan ibu tiri Nia berjanji, pastikan Sari tidak akan pernah lagi melihat wajah Nia lagi. Teman-teman Nia yang tak sengaja bertemu dan berpapasan dengan Nia di jalan pun menggunjingi Nia. Menganggap jika Nia adalah wanita murahan yang hobinya menggoda pria kaya. Tak sengaja melihat berita viral tentang Nia, membuat ibu dan adik tiri Nia ini ambil tindakan yang cepat. Berusaha ambil tindakan untuk balaskan dendam mereka. Melihat Nia yang sedang berjalan sendirian, mereka pun segera menghampiri Nia dan meringkusnya, minta Nia tak melawan. Ibu tirinya janjikan Nia akan baik-baik saja. Namun Nia yang sudah terlanjur takut pada ibunya pun berusaha untuk menolak. Sementara itu, Ari yang cari alasan dengan mengatakan jika ayahnya mengalami serangan jantung pun berusaha untuk meyakinkan Nia. Melihat Nia yang masih bingung dengan keputusannya untuk ikut bersama mereka, lagi-lagi ibu tiri Nia mencoba untuk merayunya. Terus merayu dan meyakinkan jika kali ini mereka sudah berubah. Dan tak ada niat apapun pada Nia. Sepertinya dia mulai hulur. Melihat Nia dibawa oleh ibu dan adik tirinya, sepertinya nenek Vito penasaran apa yang sedang mereka lakukan pada Nia. Yakin terjadi hal buruk pada Nia. Nenek minta supir mengikuti mereka, mengatakan jika Vito akan datang ke rumah Nia dan menikahi Nia di hadapan ayah dan ibu tirinya.
Nia yang benar-benar percaya. Mendengar Nia yang terus saja menyebut nama Vito, membuat ibu tirinya itu kesal hingga menunjuk kepala Nia. Minta Nia memberi hormat pada ayahnya. Sepertinya penglihatan Nia sepenuhnya belum kembali. Mendengar suara pria yang ada di sebelahnya bukanlah Vito. Dia pun tanyakan siapa pria yang akan dinikahi dengannya. Ternyata pria yang akan dijodohkan dengannya adalah pria bernama Tuan Wan, seorang lintah darat, berusaha berontak dan melawan. Sepertinya kali ini Nia tak bisa melawan dan melarikan diri. Namun siapa sangka, saat Nia ingin kabur dari pernikahan itu, ia tak sengaja terpeleset dan jatuh ke lantai. Ibu tiri Nia pun memberi Nia pelajaran. Beruntung Nenek Vito datang tepat waktu. Diperlakukan seperti hewan, Nenek Vito pun bergegas ingin selamatkan Nia. Sementara niat buruk mereka ingin memaksa niat untuk menikahi pria kaya raya di kampung. Akhirnya kandas akibat Nenek Vito yang datang mencegahnya. Tak terima Nia diperlakukan seperti binatang. Nenek Vito itu pun murka dan ingin memberi mereka hukuman. Minta ibu tiri Nia hentikan semua kekejamannya pada Nia. Nenek Vito itu pun mengancam mereka, menganggap jika Nenek Vito bukanlah siapa-siapa. Mereka lagi-lagi meremehkannya, minta Nenek tinggalkan rumah mereka dan tak mencampuri urusan mereka. Ayah Vito ikut bicara. Dia yang tak tega melihat Nenek Vito direndahkan oleh keluarganya pula. Hanya bisa sedih, tak terima cucu menantunya diperlakukan kasar dan sangat tidak manusiawi. Mengancam akan habisi Vito jika Nenek berani membawa Nia pergi. Merasa Nenek Vito hanya orang tua yang lemah. Tuan Wang kembali menantangnya. Lagi-lagi ibu Nia tidak senang dan mengancam Nenek. Terlihat Nia tidak terima, minta Nia untuk tidak ikut bicara. Sepertinya ibu tirinya kali ini benar-benar murka. Ancam Nia dan Nenek Vito untuk mengikuti semua perintahnya. Sepertinya Nenek Vito tak bisa biarkan mereka memperlakukan Nia terus begini. Ambil ponsel dan coba hubungi cucu satu-satunya itu. Berharap Vito mengangkatnya. Vito yang sedang adakan meeting dengan kolega besar dari luar negeri pun terkejut melihat Nenek yang tiba-tiba menghubunginya. Tak berpikir jika Nenek sedang bersama Nia yang dalam bahaya. Vito pun tak bisa menerima panggilan, bahkan mengabaikannya. Melihat Vito yang alihkan panggilan telepon neneknya, Tuan Wang dan keluarga Nia pun mentertawakannya. Tak percaya jika wanita tua itu adalah Nenek Vito. Begitu kesalnya melihat tingkah Nia, ibu tirinya pun menjambak rambut Nia. Ibu tiri pun tegaskan jika kali ini dia tidak takut dengan ancaman siapapun, walau itu Vito sekalipun yang datang. Vito yang penasaran melihat panggilan dari Nenek yang sangat banyak pun terkejut. Dapat kabar dari ajudan Nenek yang mengantarkannya ke rumah Nia di kampung. Kiki pun beritahu Kak jika Nia dan neneknya dalam bahaya dan ancaman keluarga Nia bersama pria yang akan dinikahkan dengan istrinya itu. Air yang tak terima Nenek Vito terus saja menolong Nia dengan sengaja mendorong Nenek Vito hingga terjatuh ke lantai. Tak peduli dengan ancaman mereka untuk menyakiti dirinya dan Nenek. Lagi-lagi Nia tegaskan jika Vito akan datang dan menghukum mereka. Semua merasa Nia sudah sangat menghina dan merendahkannya. Tuan Wang pun naik pitam dan ingin menghajar Nia. Bahkan dengan beraninya Tuan Wang mencekik Nia. Beruntung Vito datang tepat waktu. Akhirnya Nenek dan Nia mendapatkan pertolongan. Ringkus Tuan Wang yang tak lain adalah lintah darat yang selalu memanfaatkan kekuasaannya. Kali ini sepertinya karir Tuan Wang akan berakhir dan hancur. Menyesal telah mengabaikan telepon neneknya. Sepertinya Vito ungkapkan kecerobohannya. Kejadian terakhir kali, rupanya tak membuat Are dan juga ibunya ini menyesal. Justru mereka semakin berulah dan menjadi-jadi. Beri pelajaran pada Tuan Wang dan berharap dirinya menyesal telah menyakiti Nia dan juga neneknya. Terlihat ayah Nia dan juga saudara tirinya takut hingga berlutut dan memohon agar Vito mengampuni mereka. Minta tolong pada Nia agar Vito memberi mereka kesempatan. Sepertinya itu tidak berhasil. Tak peduli pada permintaan maaf mereka, Vito pun minta agar ajudannya menangkap mereka semua. Sementara itu Sari yang sudah dengan sengaja membuat Nia mendapat perlakukan keji dari keluarganya, bermaksud ingin melarikan diri. Namun sayang dirinya tertangkap oleh pengawal Vito dan terpaksa meringkusnya. Masih merasa sangat terpukul atas kejadian yang menimpa dirinya. Sepertinya Nia berusaha untuk menguatkan dirinya. Tak percaya jika ayah kandungnya sendiri sangat tega melakukan hal keji itu pada dirinya. Nia benar-benar merasa malu kepada Vito. Bersyukur bisa bertemu dengan Vito. Kini Nia yakin jika hanya Vito lah satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Vito pun meminta para pengawalnya untuk membawa orang-orang itu berlutut dan memohon maaf pada Nia. Membuka penutup wajah yang menutupi kebusukan mereka. Akhirnya Nia kembali bertemu dengan orang-orang jahat ini. Ternyata mereka benar-benar diperlakukan seperti layaknya seekor binatang. Mengetahui kesempatan yang sudah Vito berikan berulang-ulang, nyatanya tak membuat mereka jerah, sehingga membuat Vito murka dan ingin berikan pelajaran yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Lihat saja yang Sari lakukan, masih dalam hukuman yang kejam dari pengawal Vito. Dia dengan sengaja merayu Vito dengan cara yang menjijikkan, berharap Vito akan mengasihinya. Nyatanya justru Vito semakin jijik, berpikir jika Vito selama ini tidak tahu semua kejahatan dan kebusukan yang Sari lakukan. Akhirnya Vito tunjukkan semua bukti kejahatan Sari pada Nia.
Dengan tegas Vito mengatakan akan mengutuk semua orang yang sudah memperlakukan istrinya sangat tidak manusiawi. Ancam Sari untuk menghubungi seseorang yang begitu Sari takuti. Sepertinya Sari tidak tahu jika Vito tahu semua rahasia besarnya. Minta orang itu untuk hubungi Sari. Ternyata Sari selama ini adalah simpanan pengusaha kaya raya yang sudah memiliki istri dan juga anak. Ancam Sari dan akan merampas semua harta yang telah selingkuhannya berikan. Sari sepertinya tidak ingin semua itu terjadi. Bahkan tanpa berikan uang pesangon sepersen pun. Selingkuhan yang tak lain adalah atasannya sendiri. Putuskan untuk memecat Sari dari perusahaan. Perintahkan pengawal untuk menyeret Sari ke jalanan. Vito pastikan jika Sari akan menderita seumur hidupnya. Melihat dan mendengar Vito yang membuat Sari menjadi gelandangan, Ibu tirinya akhirnya menyerah dan akui semua kesalahannya. Bahkan Ari yang tidak ingin nasibnya berakhir, sama seperti Sari pun memohon pada Nia agar dirinya diberi kesempatan. Melihat betapa menyedihkan keluarganya sendiri, Nia sepertinya terpancing dan merasa kasihan. Tenangkan Nia yang menangis. Sepertinya Vito tak sanggup melihat dia yang masih sangat trauma atas kejadian yang menimpanya. Merasa selama ini, ibu tirinya lah sumber dari masalah yang terjadi. Vito pun mengancam ingin habisi ibu tirinya saat itu juga. Berharap dengan berikan pelajaran pada Ari bisa menyadarkan ibu tirinya betapa sakitnya melihat anak kandung kita sendiri dianiaya. Pantas saja selama ini, mereka sering sekali memperlakukannya sangat kejam. Rupanya selama ini Nia bukanlah putri kandung mereka. Berpura-pura sebagai ibu tiri dan mengatakan jika ayahnya adalah ayah kandungnya. Rupanya semua itu demi membuat warga percaya dan memaklumi jika mereka memperlakukannya sangat kejam. Merasa semua sudah jelas dan anggap Nia sudah tak ada lagi hubungannya dengan Nia. Vito pastikan mulai hari itu dan seterusnya mereka bukanlah lagi bagian dari keluarga Nia. Memperlakukan Nia dengan sangat baik. Nia benar-benar beruntung bisa mendapatkan suami kaya raya yang baik hati dan juga tampan. Di perjalanan menuju ke rumah, Nia terlihat sangat menyesal atas apa yang harus menimpa dirinya. Berharap selama ini dia benar-benar bisa kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Tak ingin Nia cemaskan apapun, Vito berjanji akan membuat Nia bertemu kembali pada kedua orang tua kandungnya. Sesampainya mereka di rumah baru yang sudah Vito siapkan untuk istri dan calon buah hatinya, Vito ucapkan selamat atas rumah baru yang akan menjadi miliknya. Tak ingin buat Nia kelelahan, Vito pun menggendong untuk masuk. Rupanya sudah ada kejutan besar untuk Nia. Minta Nia tak perlu terkejut dengan kejutan yang sudah Vito siapkan. Sepertinya Nia penasaran. Hadirkan kedua orang tua kandung Nia yang selama ini sudah mencari keberadaannya. Ternyata selama ini Nia sudah diculik orang jahat dan membuangnya di lereng gunung, tempat dulu kedua orang tua angkat Nia tinggal. Bawakan beberapa set hadiah mahar untuk Nia. Rupanya selama ini ayah Nia lah yang sudah siapkan semua hadiah ini untuk putrinya. Tak lupa ibu Nia pun ungkapkan rasa terima kasihnya pada Vito yang telah mempertemukannya dengan Nia kembali. Akhirnya kesabaran Nia selama ini membuahkan hasil. Tak hanya bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan kedua orang tua kandungnya. Beruntung bisa menikahi pria yang sangat menyayanginya. Nia dan Vito pun hidup bahagia selama-lamanya.